Halo anak-anak kelas 7, berjumpa lagi di pelajaran matematika. Nah anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi dari himpunan ya. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, anak-anak bisa menyatakan himpunan dalam diagram Venn. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan irisan dan gabungan dari suatu himpunan. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan himpunan. Nah anak-anak, ayo kita tonton sama-sama ya video berikut ini. Oke, Nana, materi selanjutnya adalah himpunan. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai menyatakan himpunan dalam diagram Venn. Jadi, diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Kemudian, ada dua cara menggambarkan diagram Venn. Yang pertama, menuliskan anggota himpunannya, dan yang kedua dengan cara menuliskan jumlah anggota suatu himpunan. Nah, adapun contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan, anggota dari S atau anggota dari himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian, anggota himpunan dari A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, anggota dari himpunan B adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota dari himpunan C adalah 7, 8, dan 9. Nah, cara yang pertama adalah menuliskan anggota himpunannya. Bagaimana caranya adalah dengan cara membuat diagram Venn-nya. Nah, tinggal membuat kotak untuk menggambar diagram Venn-nya. Anak buat kotak. Kemudian, di pojok kiri, isi huruf S, artinya semestanya. Kemudian anak lihat anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang B 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini kan ada yang sama. Anggota di A itu termasuk anggota di B. Angka 4 dan 5-nya. Jadi gimana gambarnya? Kita buat, ini juga. Di B ada 7, 8, dan 9. Itu juga anggota di C. Jadi sama. Nah, gimana cara gambarnya? Kita buat diagram Venn-nya. Ini untuk yang A. Kemudian berikutnya untuk yang himpunan B. Yang A, anggota A ada di B adalah 4 dan 5. Nah, tinggal buat di bagian sini. 4, kemudian 5. Nah, sisa anggota A adalah 1, 2, dan 3. Berarti di sini 1, 2, 3. Kemudian, anggota di B adalah 6, 7, 8, dan 9. Anggota C-nya 7, 8, 9. Ini juga sama. Jadi, anggota B-nya hanya 6. 6. Kemudian, anggota C-nya, kita buat lagi bulatan. C adalah anggotanya 7, 8, dan 9. Kemudian, yang menuliskan jumlah anggota suatu himpunan. Nah, juga gambar diagram Venn seperti yang di sebelah kiri. Kita gambar diagram Venn-nya. Ini huruf S. Kemudian kita gambar seperti yang di sebelah kiri diagram Venn-nya. Ini untuk himpunan A. Ini untuk yang B. Dan ini C-nya. Yang A ada jumlahnya 1, 2, dan 3. Berarti ada anggotanya 3. Kalau dia anggota, kita pakai titik. Kalau dia jumlah, kita tidak perlu pakai titik di depannya. Kemudian antara A dan B, gabungannya 4 dan 5. Berarti ada 2 jumlahnya. Kemudian anggota himpunan B, kan ada 6 aja, 1. Berarti ini 1. C-nya ada 1, 2, 3. Berarti ada 3.
Nah, itu dia menyatakan himpunan dalam diagram Venn ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan dengan melukis diagram Venn. Nah, yang pertama, gambarkan diagram Venn untuk himpunan berikut. Jadi semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Anggota himpunan B adalah 0, 2, 4, dan 6. Anggota himpunan C adalah 1, 3, 5, dan 7. Jadi gimana caranya kita menggambar diagram Venn-nya? Seperti yang tadi. Kita gambar diagram Venn-nya dengan membuat kotak terlebih dahulu. Kemudian di pojok kiri kita tulis huruf S. Nah, lihat semestanya ada dari 0 sampai dengan angka 8. Himpunan B-nya 0, 2, 4, dan 6. Kita buat dulu himpunan yang B. Kemudian himpunan yang C adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, anggota himpunan B tidak ada di himpunan C. Jadi dia terpisah ya anaknya bulatnya. Ini yang C. Jadi yang B adalah anggotanya 0, 2, 4, dan 6. Kemudian yang C adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada angka 8 yang belum masuk di himpunan B ataupun himpunan C. Berarti di mana letaknya? Bebas. Ya, di luar himpunan B dan himpunan C. Jadi di sini angka 8-nya. Nah, gampang kan anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke yang B. Yang B itu adalah semestanya semua huruf vokal. Kita jabarin dulu nih. Huruf vokalnya adalah A, I, U, E, dan O. Nah, huruf vokal pembentuk kata himpunan. Nah, himpunan B-nya huruf vokal pembentuk kata himpunan. Berarti ada I, ada U, ada A. Nah, yang himpunan C adalah huruf vokal pembentuk kata kurikulum. Terdiri dari U dan I. Nah, gimana cara kita melukisnya? Kita buat diagram Venn-nya lagi. Oke. Nah, lihat sekarang. Himpunan B terdiri dari I, U, dan A. Himpunan C-nya U dan I. Jadi, gambarnya nanti akan seperti ini ya. Ini yang B, yang kecil ini yang C. Jadi seperti itu. Kita buatnya. Sila ganti warnanya. Biar anak-anak bingung. Jadi yang B, ini yang B, kemudian yang C. Kan karena himpunan C bagian dari himpunan B. Berarti di dalam lingkaran B terdapat himpunan C. C-nya U dan I. Berarti A-nya di luar ya. Ini A di luar. A-nya di luar. Oke. Kemudian ternyata semesta untuk huruf vokal itu kan ada A, I, U, E, dan O. Berarti yang mana belum masuk? Yang masuk adalah A, I, U. Yang belum masuk kan ini. Kita tulis saja di luar. E, kemudian O. Nah, itu dia untuk melukis diagram Venn ya, anak-anak ya. Nah, Miss Yulia harap kalian sudah bisa untuk melukis diagram Venn-nya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke menentukan irisan, gabungan, selisih, dan komplement dalam
suatu himpunan. Nah, yang pertama, misalkan anak disuruh menentukan dan diketahui gambar dari diagram Venn-nya seperti ini. Nah, ini anggota himpunan A, dan yang ini adalah anggota himpunan B. Dan yang di tengah-tengah ini disebut dengan irisan. Oke, kemudian yang pertama, A. Nah, ini melengkung ke bawah. Itu artinya A, irisan. Ini disebut dengan irisan. Jadi A irisan B. Nah, yang manakah disebut A irisan B? Berarti anggota yang A termasuk anggota di B, yaitu 3 dan 4. Nah, ini yang kita sebut dengan irisan ya anak-anak ya. Ini yang kita sebut dengan irisan, berarti anggotanya adalah 3 dan 4. Kemudian untuk yang B, A, nah ini melengkungnya ke atas, A, gabungan. Ini kita baca dengan gabungan. Nah, misalnya ganti warnanya. A gabungan B, ya. Ini gabungan. Nah, A gabungan dari himpunan B. Namanya juga sudah gabungan, berarti semuanya anggota A dan anggota B. Nah, anggota A terdiri dari 1, kemudian kita urutin. Ada 2, ada 3, ada 4, kemudian 5-nya nggak termasuk, karena 5 dan 6 bukan anggota himpunan A ataupun anggota himpunan B. Kita lanjut ke angka 7, 8, 9, dan 10. Kemudian selisih ya, selisih dari A dan B. A dan B. Selisih itu dibacanya ya anak-anak ya. Oke, ini seperti biasa, ini kita baca sebagai selisih. Jadi A dikurang B. Nah, himpunannya adalah A dikurang B. Ini himpunan A, ini himpunan B. Berarti A dikurang B, sisanya adalah himpunan A. Jadi anggotanya adalah 1 dan 7. Kemudian, yang tadi ini kan sudah A irisan B. Nah, bagaimana jika ada tanda petik di atasnya? Itu kita sebut dengan komplement. Nah, ini anak-anak sebut dengan komplement. Nah, A irisan B, komplementnya. Berarti A tadi irisan B kan ada 3 dan 4. Yang bukan berarti, ya kalau komplement itu yang selain 3 dan 4. Dari irisan itu, dari himpunan A dan B. Jadi sisanya adalah 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, soal yang terakhir adalah A gabungan B, komplementnya. Ini komplementnya. Nah, biar nggak lupa, Miss sudah tulisin lagi. Jadi, gabungan dari A dan B, tetapi yang bukan termasuk. Nah, sisanya kan, tadi A gabungan B kan, angka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan dia semuanya anggota ini sama anggota ini. Sisanya kan berarti yang bukan adalah yang bukan termasuk himpunan A dan B adalah 5 dan 6. Nah, itu dia cara menentukan irisan, gabungan, selisih, dan komplement dalam himpunan ya anak-anak ya.